Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Pemirsa, para subscriber Sunanul Huda TV dan juga yang menyaksikan video ini, yang saya hormati, insya Allah kalian semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan antum semua diberikan sehat, panjang umur, berkah rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dukung terus channel Sunanul Huda TV dengan cara like, subscribe, dan share seluas-luasnya. Insya Allah dengan kita menyebar kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Al-Fakir insya Allah akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyembuhkan penyakit bipolar. Apa sih itu penyakit bipolar? Kita harus mengerti dulu tentang penyakit bipolar. Secara definisi singkatnya atau simpelnya, bahwa bipolar itu adalah penyakit gangguan mental, stres atau depresi karena banyak faktornya, karena beberapa hal yang mungkin ia mempunyai atau menghadapi dalam persoalan hidup, menghadapi persoalan hidup yang begitu dahsyat, mengganggu pikirannya, yang begitu mungkin bagi dirinya itu sangat berat. Nah, itu yang disebut dengan penyakit bipolar, sehingga dalam menghadapi masalah ini ia pikirkan berlarut-larut sehingga menjadi depresi. Orang yang sudah kena penyakit tersebut biasanya itu udah buntu pikirannya, udah buntu pemikirannya, bahkan ada yang sampai bunuh diri, bahkan ada yang sampai jadi gangguan mentalnya jadi orang gila, dan masih banyak lagi. Maka banyak juga yang berobat ke dokter atau ke psikiater untuk konsultasi untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Itu juga baik ya. Dalam menghadapi persoalan hidup, kalau namanya hidup ya, kalau namanya manusia yang hidup di alam dunia ini, memang pastinya tidak terlepas dari yang namanya ujian, dari masalah namanya hidup di dunia. Tergantung kita bagaimana cara menyikapi ya, cara menyikapi menghadapi masalah tersebut. Ingatlah kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu persoalan. Pasti Allah tahu kita ini akan mampu. Kita ini orang mampu menghadapi masalah tersebut. Oleh karena itu, kita agar tidak terserang penyakit bipolar. Penyakit bipolar ini depresi ya, gangguan mental yang menyentuh hati, berhubungan dengan hati. Karena awal penyakit itu baik dohir dan batin, itu awal dari hati menjadi pikiran sehingga terserang penyakit, sehingga penyakitnya bisa menular apa aja, kronis ya, sehingga penyakit itu jadi berbagai macam penyakit datang karena dari hati pikiran ya. Kalau seseorang sudah menghadapi persoalan hidup yang menurut mungkin berat, maka di sini solusi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam memberikan solusi. Dalam Al-Quran dijelaskan, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ingat, dengan sabar dan sholat. Jangan tinggalkan Allah ya. Jangan tinggalkan Allah. Sebesar apapun masalah kita, libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang akan menyelesaikan itu adalah Allah. Kita hanya diwajibkan ikhtiar, tapi jangan lupa minta kepada Allah. Kalau orang yang sudah terganggu mentalnya, depresi lalu bunuh diri, itu imannya sudah lemah. Apakah menjadi solusi orang yang bunuh diri? Tidak akan. Justru perkara akhirat lebih berat daripada perkara dunia. Persoalan di akhirat lebih berat persoalan di dunia. Ada pertanggungjawaban hidup ketika kita hidup di dunia, di akhirat nanti. Ada yaitu hakim ya. Ada yang akan membalas atas perbuatan kita ketika hidup di dunia.
Bahkan dalam syariat Islam, orang yang bunuh diri itu jaminannya adalah masuk neraka. Justru menambah persoalan nanti di akhirat. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ketika kita menemukan persoalan rezeki sedang sulit, susah, usaha bangkrut, usaha tidak lancar, wasta'inu, mintalah pertolongan. Dalam rumah tangga, persoalan hidup yang kita hadapi, wasta'inu, mintalah pertolongan. Bis-sabri, dengan sabar, sholat juga dengan sholat. Sholat wajib kita jangan pernah kita tinggalkan. Tambah lagi sholat tahajud, ngadu sama Allah nanti tengah malam. Sholat duhanya untuk memperlancar rezeki kita. Insya Allah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, penyakit bipolar itu akan jauh dari diri kita. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita sudah minta kepada Allah, kita sudah curhat sama Allah, kita akan diberikan ketenangan oleh Allah. Seakan-akan kita sudah diberikan ketenangan, seakan-akan bahwa solusinya akan ketemu kalau sudah meminta kepada Allah. Dan juga dalam Al-Quran sudah dijelaskan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, untuk menenangkan hati, untuk menenangkan jiwa supaya enggak terkena penyakit bipolar. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tenang, yaitu bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan zikir kepada Allah itu akan menenangkan hati kita. Karena yang membolak-balikan hati kita adalah Allah. Yang memberi ketenangan adalah Allah. Penyakit datangnya dari Allah, maka Allah pun yang akan menyembuhkannya. Butuh ketenangan jiwa ini. Kalau jiwa sudah tenang, insya Allah sehat, zahir dan batin. Ya, jadi banyakin zikir, la ilaha illallah, subhanallah. Terus taqarruban kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita dalam masalah, menghadapi masalah ini, persoalan hidup ini, kita justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita semakin jauh dari Allah, ingat, nanti setan mengganggu. Kalau setan sudah mengganggu pikiran manusia yang dalam persoalan hidupnya mungkin dianggap berat, maka setan pasti akan menyuruhnya untuk mengambil jalan pintas. Jalan bisa persoalan ekonomi, bahkan ada yang berani mencuri, maling, rampok, begal dan sebagainya. Itu setan yang sudah merasuki dirinya. Oleh karena itu persoalan hidup ini hadapi dengan selalu dekat kepada Allah. Isi diri kita, hati kita dengan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu yang paling tepat untuk menyembuhkan penyakit bipolar. Dan juga jangan lupa baca Quran, ya, baca Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Ya, bahwa Al-Qur'an diturunkan ke alam dunia ini adalah sebagai syifa, sebagai obat, penyembuh, ya, buat diri kita. Ya. Jadi kita ini mempunyai jasad harus dibersihkan dengan rohani, kita harus dibersihkan dengan zikir kepada Allah. Jadi bipolar bisa sembuh insya Allah dengan kita taqarruban ila Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena intinya penyakit itu datang bagaimana pikiran kita, bagaimana hati kita. Hati kita tenang, maka insya Allah lahir dan batin kita akan diberikan sehat walafiat. Dia akan berikan sehat walafiat, tergantung pikiran kita. Jadi pada kesempatan ini, marilah bagi orang yang mungkin sudah terkena penyakit bipolar, ya, mari banyakin zikir kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun masalah kita, kalau kita dekat dengan Allah, Allah akan beri ketenangan
dan Allah pun akan memberikan solusi kepada kita semuanya insya Allah. Asalkan kita ketika kita ikhtiar diwajibkan, kita pun harus meminta berdoa kepada Allah. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Mudah-mudahan pada kesempatan ini Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih khusus untuk pribadi umumnya untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.